Eksekusi Man United terhadap perekrutan telah membaik selama setahun terakhir atau lebih, dan sekarang mereka melihat manfaatnya. Tidak ada klub di Inggris yang menuntut kesuksesan lebih dari United. Mereka terakhir kali memenangkan gelar Liga Primer 12 tahun lalu, dan kini mereka semakin jauh dari memenangkannya lagi dibandingkan sebelumnya, saat ini berada di posisi ke-13 klasemen, dengan 9 pertandingan tersisa untuk dimainkan. Selain berjuang untuk Liga Eropa, musim United sudah tidak ada harapan. Pertandingan Liga yang tersisa tidak menawarkan apapun bagi mereka, selain kesempatan untuk mencoba dan memulihkan harga diri serta mencoba merencanakan masa depan. Menjelang musim panas, di mana MU harus membayar sisa biaya transfer total sebesar 89 juta pound, yang seharusnya dibayarkan kepada pemain yang telah mereka rekrut pada tahun-tahun sebelumnya. Klub harus lebih cerdik dalam menjalankan bisnisnya daripada sebelumnya. Skuad perlu dirombak dan dibangun kembali untuk memenuhi kebutuhan Ruben Amorim, tetapi itu mustahil dicapai hanya dalam satu musim panas. Terlepas dari semua kritik yang dihadapi Ineos dan Ratcliffe musim ini, tidak dapat disangkal bahwa perekrutan klub telah meningkat. United mendatangkan 5 pemain untuk tim utama musim panas lalu. Yang paling menarik perhatian adalah bergabungnya Leny Yoro, yang juga diinginkan oleh Real Madrid. Ia direkrut dengan rencana jangka panjang. Dan hal yang sama dapat dikatakan untuk perekrutan Patrick Dorgu, Heaven, dan Obi. United juga berharap Sekou Kone dapat membuka jalan menuju tim utama. Pandangan United terhadap perekrutan telah membaik sejak musim panas lalu, dan tidak ada fans MU akan berani membantahnya. Pilihan skuad Amorim baru-baru ini pada hari pertandingan telah memberikan gambaran sekilas tentang seperti apa masa depan, dan tidak mungkin untuk tidak merasa senang. Manchester United terus-menerus mengalami masalah cedera, terutama di lini pertahanan. Pada musim 2023-2024, di bawah Erik ten Hag, Manchester United sangat terhambat oleh cedera. Bahkan sebelum musim 2024-2025 dimulai, tema yang sama terus berlanjut. Leny Yoro dan Rasmus Højlund mengalami cedera di pramusim, dan baru-baru ini Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, dan Amat semuanya harus absen. Pemain terbaru yang mengalami cedera adalah perekrutan terbaik MU di Januari, setelah Bruno Fernandes, Aiden Heaven. Bek muda harus ditandu keluar lapangan saat pertama kali bermain di Liga Primer, dan meninggalkan stadion dengan sepatu bot. Aiden Heaven kemungkinan akan absen beberapa lama. Meskipun diagnosis resminya belum dibuat, masih ada pertanyaan apakah ia akan bisa kembali musim ini. Ini merupakan pukulan berat bagi seorang remaja yang menikmati awal karir yang luar biasa di Manchester United. Dan United kekurangan pilihan di bek tengah. Melawan Leicester City, United kehilangan Lisandro Martinez, Leny Yoro, Harry Maguire, dan Jonny Evans. Dari pemain yang saat ini absen, Harry Maguire dan Leny Yoro bersaing untuk kembali setelah jeda internasional, jadi ada pilihan. Akan segera ada pilihan lain, bek kiri yang jarang bermain bagi Manchester United, Luke Shaw. Bek Inggris tidak pernah menjadi starter untuk United selama lebih dari setahun, tampil 2 kali sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Ruben Amorim pada bulan Desember. Sebelum mengalami cedera. Ketika Shaw bermain dalam pertandingan tersebut, ia digunakan sebagai bek tengah. Masuk akal bagi Shaw untuk memainkan peran ini setelah kembali. United berinvestasi pada pemain baru Patrick Dorgu sebagai bek sayap kiri. Shaw perlu membuktikan bahwa ia dapat tetap bugar, dan ia harus melakukannya dengan masuk ke bek tengah, di mana United berhadapan dengan rotasi cedera yang konstan.
kemunduran sementara Aiden Heaven dapat memberi Shaw kesempatan. Pemain terlama United dapat memulai awal yang baru. Brighton akan memperkuat tim medis mereka musim panas ini dengan mendatangkan dokter klub baru. Jim Moxon, yang sebelumnya bekerja dengan Liverpool, akan meninggalkan Manchester United musim panas ini setelah 2 tahun di Old Trafford dan bergabung dengan Seagulls. Dr. Florian Pfaff, yang bergabung dengan Brighton musim panas lalu dari Eintracht Frankfurt, tetap menjabat sebagai kepala kedokteran klub. Brighton and Hove Albion telah mengalami banyak cedera pada pemain kunci musim ini. Ini bisa menjadi peran yang sibuk bagi Moxon, karena Brighton telah berjuang dengan banyak cedera musim ini. Sabtu lalu, dalam hasil imbang 2-2 di juara bertahan Liga Primer, Manchester City, Seagulls kehilangan 9 bintang tim utama. Dengan Jason Staley, Joel Veltman, Tariq Lamptey, Igor Julio, Louis Dunk, Matt O'Reilly, Solly March, James Milner, dan Ferdi Kadioglu semuanya absen. Brighton dilaporkan membayar 250.000 pound untuk mendatangkan Dr. Pfaff dari Frankfurt karena metodenya membuat Frankfurt mengalami cedera otot paling sedikit di Bundesliga selama bertahun-tahun. Sejauh ini, hal itu belum terjadi di Brighton. Brighton saat ini sedang dalam performa yang mengesankan dan berada di peringkat ke-7 di Liga Primer, tetapi pelatih kepala Fabian Hurzeler menolak menggunakan cedera sebagai alasan musim ini. Manchester United dikabarkan telah memasuki persaingan untuk merekrut kiper Lille, Lucas Chevalier, di tengah laporan bahwa Ruben Amorim mungkin akan menggantikan Andre Onana di akhir musim. Onana direkrut oleh United pada tahun 2023, bersatu kembali dengan Erik ten Hag setelah bekerja dengannya di Ajax. Dalam 2 musim pertamanya di klub, pemain internasional Kamerun itu telah membuat banyak kesalahan. United kabarnya siap melepas Onana jika ada peminat serius. Chevalier adalah salah satu pemain yang mungkin dilirik karena pemain internasional Prancis itu tampil mengesankan di Ligue 1. Pemain berusia 23 tahun itu telah bermain 119 kali untuk Les Dogues, setelah menggantikan Mike Maignan yang pindah ke AC Milan. Dia telah menjadi pemain nomor 1 Lille selama 3 musim sekarang, dan sekarang menjadi bagian dari skuad Prancis asuhan Didier Deschamps. Namun, kontraknya di Stade Pierre-Mauroy tinggal 2 tahun lagi, dan diyakini dia akan pindah pada musim panas. Chelsea, yang juga akan mencari kiper baru, diperkirakan mengincar Chevalier bersama Barcelona dan Manchester City. Laporan tersebut mengklaim biaya sebesar 34 juta pound telah dikutip pada bulan Januari dan angka yang sama diperkirakan akan diminta pada musim panas. Lille saat ini bersaing untuk lolos ke Liga Champions dengan pasukan Bruno Genesio berada di urutan kelima, terpaut 3 poin dari Ogichi Nice milik Ineos. Kehilangan kompetisi klub terbesar dapat memaksa mereka menurunkan harga yang diminta. Manchester United tengah mempertimbangkan pendekatan untuk pemain muda Southampton, Tyler Dibling, menyusul kemunduran yang tak terduga minggu ini. The Red Devils diharapkan untuk melakukan banyak perekrutan di musim panas, dan bek sayap kanan baru tak akan menjadi salah satu prioritas utama. Untuk itu klub harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan Dibling, yang telah membuat kesan besar dengan Saints di Liga Premier musim ini. Southampton telah mendekam di dasar klasemen sepanjang musim, tetapi Dibling telah menikmati penampilan yang menonjol. Anak muda itu telah memberikan 6 kontribusi gol musim ini. Dia telah bermain sebagai pemain sayap kanan, gelandang serang, dan striker untuk tim Pantai Selatan. Penyerang kidal ini juga lebih dari mampu beroperasi di bek sayap kanan. Dibling telah melakukan banyak pekerjaan defensif untuk Saints musim ini.
Dia telah melacak kembali secara efektif. Rata-rata 4,3 duel dimenangkan dan 2 pemulihan per pertandingan. Dia juga telah melakukan 1 tackle rata-rata dan telah menerima 6 kartu kuning dalam prosesnya. Dibling juga bagus untuk maju, dengan 1,5 dribble per pertandingan. Pemain berusia 19 tahun itu seharusnya bisa lebih baik dengan lebih banyak pemain kreatif di sekitarnya. Dia akan menjadi pemain yang lebih baik daripada Giovanni Quenda karena dia lebih mengenal Liga Primer. The Saints enggan menyetujui penjualannya dengan harga kurang dari 55 juta pound pada bulan Januari. Beberapa klub bersedia membayar 40 juta pound untuk mendapatkannya. Harganya bisa dinegosiasikan dengan Southampton yang dipastikan untuk degradasi. United harus menargetkan Dibling setelah gagal mendapatkan Quenda.